tanda makaron sudah matang bagaimana? Apakah kedewasaan yang muncul? Ya? Bicaranya lebih berwibawa. Gimana Chef sudah matang, Chef? Nah, di sini. Selamat datang lagi di Simple and Fun. I am Food Creator bareng Chef Sarah. Dan juga Mas Julian. Dan juga Mbak Novita. Sini. Oke, kita langsung aja. Chef, makaron. Makaron O-nya 1, Pak. Iya betul. Yang benar itu O-nya 1. Betul. Jadi ada 2 sebenarnya, makaron yang O-nya 1 sama makaron yang O-nya 2. Betul. Tadi kan ada yang nanya juga bedanya apa. Makaron sama makarun. Jadi sebenarnya itu sama-sama yang berbahan dasar putih telur, gula, terus ada vanilanya. Nggak pakai butter. Cuman yang ngebedain makaron yang O-nya 1 itu pakai almond powder, jadi nggak ada tepung. Oh, yang kita mau pakai sekarang nih. Pakai almond powder. Nah, makaron yang O-nya 2 itu pakai kelapa kering, dry coconut. Oh. Terus teksturnya juga jauh berbeda gitu. Jadi yang benar yang O-nya 1. Kalau makaron yang kamu bikin itu yang O-nya 1. Kalau salah makaron itu yang dari Prancis ya. Tapi di sini kan ada fillingnya, ada bahan makaronnya. Kita bikin bahan fillingnya dulu. Di sini kita pakai Colata Dark Compound nih. Ada yang nanya lagi nih bedanya apa sama yang 1 kilo? Beda gramasi. Terus tentu saja ini fungsinya sama aja. Sama aja kompon. Jadi sama aja fungsinya untuk pralin, untuk dekorasi, untuk filling, untuk ganas, untuk apalagi serutan. Yang baru mulai belajar boleh pakai inilah ya sayang kalau beli yang langsung 1 kilo. Jadi boleh pakai yang 250 gram. Kita punya ada rasa yang dark, ada yang milk, ada white, ada strawberry kalau nggak salah masih ada ya. Ada. Terus ada satu lagi namanya Colata Finezza sama Finezza. 250 gram, ini sama bentukannya, fungsinya sama, yang bedain cuma rasanya aja. Kalau yang Finezza itu rasanya lebih creamy sama lebih milky. Walaupun dia dark coklat, tapi dia rasanya nggak terlalu pahit gitu. Kalau yang ini pahit. Bitter ya? Lebih coklat banget lah. Tergantung selera. Ya kalau misalnya mau bikin hari ini, Chef kayaknya lebih suka creamy karena buat anak-anak ya pakainya. Iya, boleh gitu. Nah terus ini kita lelehin. Cara melelehkannya seperti biasa. Di sini ada panci dengan air yang sudah mendidih. Lalu di sini ada mangkuk yang ukurannya lebih besar daripada pancinya dan juga ada coklat yang sudah dipotong-potong. Jangan lupa gasnya dibeli dulu. Oke, saya mau kasih tutorial menggunakan coklat. Pertama. Yang pasti beli, nggak ada yang pasti beli coklatnya dulu. Salah, harus beli coklatnya dulu. Jangan beli gasnya dulu. Beli gasnya kalau nggak ada coklatnya. Betul. Bisa. Nggak usah pakai minyak sayur, nggak usah. Iya. Ini absen belum ya? Nanti tunggu sabar ya. Nanti mau akan kirim setelah dia. Nah ini tinggal kita panaskan saja. Kalau dia lupa. Oh enggak ya. Oke. Saya ahli kalau didihkan air. Sering mandi bocah biasanya. Manasin air ya. Oke, 5 absennya seperti biasa sedang kita kirim ya. Tentu saja. Semangat hari Sabtunya. Terus weekendnya ceria belajar. Yang kedua, di sini ada susu cair dan ada glukos. Glukos nih, ini kita pakai glukos. Fungsinya apa? Buat diganas supaya dia teksturnya nggak terlalu keras nantinya. Jadi buat filling tuh pas digigit nggak keras banget gitu loh. Oh iya, betul. Jadi kalau kita kan si makaron itu kan teksturnya juga lebih empuk ya, Chef ya. Kalau tiba-tiba fillingnya cetok gitu kan, kayaknya ketentang gitu kan. Gengges gitu ya. Iya, betul. Jadi akan lebih chewy. Saya minta tolong gitu ya. sambil dicairin Pak. Ini udah mendidih airnya. Ya. Apinya langsung kita matiin aja. Ini di sini udah ada panci, isinya air dan juga glukos. Iya. Hari ini gambar kita kok bagus ya? Settingannya. Kalau Mbak Novita yang setting sendiri nggak bagus. Iya, glukosnya kental. Beli di toko bahan kue ada bilang aja mau beli glukos. Iya. Ini nggak ada merek-merek apa ya, saya pokoknya glukos aja gitu ya. Biasanya udah dikiloin sama toko. Itu namanya glukos. Dia kental banget. Ya. Boleh diturunin sama panci-pancinya, Pak. Iya. Sekarang kita gantian panasin susunya. Oh, susu yang sudah tambah glukos tadi ya? Oke. Ada pertanyaan boleh ya, sambil nanyain. Ini hari ini yang hadir paling jauh dari mana nih? Tadi ada dari Aceh loh. Hari ini jauh banget. Alhamdulillah ya bisa silaturahim. Di Aceh jam berapa ya sekarang ya?
Kalau wheat itu kan Itu tadi susunya, iya susu cair, UHT. namanya merah. Maksudnya merek, yang penting coklatnya Colata. Nah, Colata ada jinglenya. Apa tuh? Colata. Itu latte, Pak. Bukannya, Saya edit lagi. Capek ini kerjaan saya ngedit ya. Aduh, motong-motong. Boleh SKM atau susu bubuk yang dicairkan, Chef? Mending pakai susu cair aja UHT. UHT aja. Ya. Jangan bandel. Atau kalau misalnya punya whippy boleh dilarutin, dibikin pengganti susu. Sering kan tuh diajarin cara menggunakan whippy sebagai pengganti susu cair atau pengganti krim. 4. 1:4. Ya, Mbak Ari ya. Wih, Mbak Devi langsung menjawab loh. 1/4. Ini nih yang sering memperhatikan pelajaran. Anak IPA biasanya anak IPA. Dituang aja. Mas Lutfi. Ring absennya nggak bisa dibuka. Coba periksa jaringannya, Mbak Putri. Biasanya kalau nggak bisa dibuka tuh lebih karena signal. Ya. Siniin, Pak. Sini, geser sini. Sini. Lebih karena sinyal biasanya ya. Saya anak akuntansi. Oh, sering main perbukuan. Yang bukunya lebar-lebar buat nabok anak yang Saya anak ibu bapak saya. Saya tidak tanya. Baik, Kak, selamat siang. Halo. Selamat bergabung, welcome aboard. Kita baru mulai. Ini lagi bikin yang namanya apa, Chef? Feelingnya Ya. ganas. Kita bikin ganas pakai Colata CDC ya. Ini 250 gram. Kalau nanti, ya bukan nanti sih, hari ini ya punya stok atau mau belanja ke TBK, bisa trial dulu pakai yang kecil-kecil dulu ya. Gitu. Mau buat apa? Kita mau bikin makaron, Mbak Vera ya. Makaron resepnya sudah share di grup, sudah dipin juga sama Mbak Novita, dicek aja di pesan-pesan terpin. Ada 100 berapa ya? Kalau nggak salah ya, pesan itu. Kemarin tuh 95-an lebih deh. Gitu. Kalau kesel sama orang, tinggal tampok pakai buku besar. Iya, betul. Memang begitu fungsinya di akuntansi. Oke, ini udah jadi ganache-nya. Tuh, shining banget kan. Tuh, Colata Dark. Ini bisa untuk filling cake, bisa untuk dekorasi, bisa untuk frosting. Ajaibnya juga ini ya, Chef ya, kalau kita bikin kayak gini nih, bisa dipakainya untuk macem-macem kan? Ya, tinggal disimpan aja. Kalau mau lama, disimpan di kulkas. Nanti kalau mau dipakai, tinggal ditim lagi atau di microwave lagi. Udah deh tuh, ini udah cair sempurna. Itu pakai butter nggak? Nggak pakai butter, Nggak. Ya sesuai resep aja nih. Untuk ganasnya cuma butuh Colata 250, terus tadi pakai susu cair, sama campur gelatin. Glukos. Glukos kok gelatin? Pakai gelatin, Pak. Gelatin sih, Chef? Enggak. Hah? Tadi bilang apa tadi? Glukos. Gelatin tadi bilang. Glukos. Apa bilang gelatin? Ngajak ribut. Fungsi glukos apa? Coba yang tadi udah saya jelasin. Coba Mbak Triwayuni nggak? Apa yo? Coba, katanya bertambah manis nggak? Bapak cobain dulu nih. Oke, udah gitu aja. Enggak. Enggak kan? Ih, dark compound banget sumpah deh. enak banget kayak kita makan coklat yang ready to eat. Enak banget serius. Baru. Jadi kalau misalnya mau bikin apa filling, nggak tahu sih ya, tapi kalau Julian sukanya pakai yang DCC. Lebih coklat banget, lebih coklat. Simpan di kulkas tahan berapa lama ya, Chef? Bisa sampai 2 minggu. Di wrapping ya. Ya. Saksi hidup lah tuh. Jadi punya si Mbak Devi. Jadi manis-manis asem, manis-manis asem, pahit-pahit. Pahit. Ada manisnya gitu lah. Kalau misalnya nggak terlalu suka yang pahit, bisa ganti sama Colata Veneza. Bisa apa? Diganti glukos apa, bisa diganti bahan lain, Kak? Enggak. Pakai glukos. Untuk ini sih fungsinya supaya untuk tadi nggak terlalu keras nanti sebagai filling. Lebih cuy-cuy gitu ya. Yang ini kemasannya 250 gram, tapi di resep kita butuhnya 300. Jadi nggak ikut, kalau misalnya beli ya harus 2 berarti. Iya. Ini kita simpan dulu. Masih ada 150 bisa disimpan. Iya betul, pakai glukos biar nggak keletuk. Betul, keletuk tuh apa ya? Ya keras, digigit, soalnya kan keletuk gitu kan. Untuk filling roti manis bisa aja, tapi tunggu ngeset dulu ya. Semudah itu bikin bisa kue. Bikin filling kue tart, Chef, bisa juga. Jadi bikin satu bisa buat bermacam-macam aplikasi.
gitu. Nah, terus ini kita mau bikin menu utamanya. Menu utama ini sebenarnya gampang-gampang susah gitu loh. Ada beberapa metode, ada yang Italian method, ada yang Swiss method. Nah, yang ini yang kita pakai ini yang Italian. Bedanya Italian sama Swiss apa? Kalau Italian itu yang dipanasin gula sama pasir. Gula pasir. Agak fokus nih. Ketawanya ya. Ini feelingnya mirip modeling ya? Enggak, beda. Modeling itu nanti pakai air bikinnya sama pakai maizena. Kalau ini enggak pakai. Terus ini apa tadi sih, lanjut. Ini yang dipanasin kalau Italian method itu gula pasir dipanasin sama air. Nanti dimasukin ke putih telur. Kalau Swiss itu putih telur dipanasin sama gula. Baru nanti di mixer gitu. Jadi metode yang berbeda. Jadi Italian mereng sama Swiss mereng gitu, beda. Metodenya ada beda. Nanti bisa cari-cari resep aja. Nanti kalau ketemu, kok caranya beda ya sama yang kemarin di demoin Chef Sarah, cuman emang ada beberapa metode untuk cara bikin makarun gitu. Sebenarnya sama aja hasil akhirnya. Hasil akhirnya sama aja. Ada yang didiemin dulu nanti setelah jadi, ada yang langsung bakar kayak gitu. Terus tapi oven juga berpengaruh ya. Misalnya oven di sini tempat saya bikin itu 130, belum tentu di tempat di food creator semua di rumah belum tentu 130 juga. Kadang-kadang oven listrik, oven tangkring, oven deck, oven convection itu beda-beda suhunya. Gitu. Jadi harus kenalan dulu, kayaknya harus trial dulu sekali 2 kali sampai dapat suhu oven yang pas gitu. Kalau di saya kebetulan 130 oven. Kalau yang oven deck itu suhu atasnya 110, suhu bawahnya 130, jadi beda. Kalau oven convection 130 atas bawah. Kalau yang punya convection lebih bagus bikin makarun pakai itu. Gitu. Anti gagal kalau yang pakai convection. Jadi kalau sekarang di rumah pakai oven yang ini masalahnya di oven sih sebenarnya. Lebih ya kenalan dulu berarti ya. Ke masalah bakingnya sebenarnya. Jadi nanti bisa aja resepnya sama, cara bikinnya sama, tapi pas hasilnya ada yang ada kakinya sebelah, ada yang miring-miring, ada yang retak-retak, itu pengaruh sama suhunya. Jadi nanti mainin aja suhu ovennya. Oke. Ya? Tapi kalau ditanya lebih mudah mana yang penggunaannya, Chef? Apa yang Swiss? Iya, antara Swiss Italian. Yang anti gagal sih sebenarnya yang ini, yang Italian ini. Oh, sekarang yang Chef Sarah kasih memang udah resep yang paling gampang gitu ya gitu ya. Oke. Apalagi nih? Aku pakai 120 17 menit. Nah, ya bisa jadi. Beda-beda juga. Kalau saya di sini 15 menit, ada yang pakai 17, ada yang pakai 20, tergantung suhunya. Makin rendah suhunya, makin lama proses bakarnya. Kalau pakai oven tangkring bisa ya sebenarnya, Chef ya? Oven tangkring bisa dicoba. Nanti si suhunya itu kan. Cobain aja dulu. Oven listrik mini bisa aja dicoba. Oven yang bikin anti gagal tapi yang rekening saya gagal nabung, Chef. Nah, iya itu dia. Berat di rekeningnya, Bun. Ya kita nabung dulu, bukan nabung apa, dagang dulu yang banyak. Chef, makaron identik dengan tepung almond. Kalau diganti tepungnya bisa nggak? Enggak, emang resepnya itu makaron itu kan tadi seperti dijelaskan di awal. Makaron yang O-nya 1 itu terbuat dari tepung almond. Yang O-nya 2 terbuat dari kelapa, serai coconut itu. Jadi kalau misalnya almondnya diganti, ya bukan makaron. Terus emang kenapa harganya mahal? Ya karena bahan dasarnya juga. Ini mahal. Almondnya mahal, almond powdernya. Biasanya kalau orang-orang bikin juga gluten free cake. Kayak misalnya cake yang tanpa tepung, tanpa mengandung gluten, penggantinya apa? Penggantinya almond powder atau oatmeal yang dihaluskan, itu juga bisa. Harganya pasti akan lebih mahal. Mahal. Gitu. Terus rasa yang ini juga nggak terlalu manis gulanya. Pakaian oven listrik mini, kenapa yang bagian belakang lebih gosong coklat ya, Chef? Karena panasnya lebih ke yang belakang kalau oven listrik tuh. Pasti di belakang. Pakai tepung. Makanya mahal ya pakai tepung almond. Betul. Mahal. 1 kilo kemarin saya beli 160.000. Kalau pakai oven listrik yang ada seperti blowernya, apa harus nyala kipasnya? Ya boleh, dinyalain blowernya. Kalau di oven gas ditaruh di rak bawah apa atas? Apa atas? Yang bawah aja.
Itu chef, apa sih tepung almond Tepung itu almond itu apa apa, chef? Chef? Maaf Baru baru tahu tahu. tepung Oh, almond itu dari oke. almond utuh apa? Iya dari almond utuh yang dihaluskan mirip-mirip sama tepung gini nih, bisa beli aja di toko bahan kue Iya, banyak nggak usah namanya repot-repot. almond powder. Repot-repot apa dibakar terus di Iya, halusin ngegiling gitu sendiri. ya. Kalau ngegiling sendiri agak susah, nanti yang ada jatuhnya kayak keluar minyaknya basah. Iya, Mm-mm. nggak disarankan lah, udah ada sih. Mm-mm. Ya lebih mahal pasti karena kacang aja kan. Terus prosesnya juga kan? Iya, harganya cuma satu kacangnya. Tinggi ya, tinggi harganya. Oke, Kalau nggak punya alasnya, tipsnya bagaimana, chef? itunya silver. Kalau pakai langsung diloyang, dia lengket Bu. Jadi memang harus pakai sih. Kalau dioles juga jatuhnya berminyak. Kalau ovennya cuma ada 2 rak, taruhnya di rak atas atau bawah. Tadi udah ya. Oke, kalau gagal itu karena apa, Chef? Itu Perlu termometer yang dicelup nggak? Perlu. Kalau misalnya baru belajar banget. hitungannya biar pas gitu ya. Kalau buat tepung almond dari kacang almond sendiri bisa nggak? Agak susah soalnya nanti begitu di blender suka malah kelamaan di blender keluar minyaknya. Malah bukan jadi bubuk ya. Kacang kan ada minyaknya ya, mengandung minyak. Kalau makaron, tapi kalau misalnya kayak kepepet, aduh cuman kurang 50 gram boleh lah gitu. Coba aja. Cuman kurang sedikit, sekilo, misalnya potong itu. banyak banget ya. Tepung almondnya bisa dilihat di resep ini 125 gram. Ya, Resep oke. akan di-share kan? Resepnya sudah di-share Bu, Sudah ya. boleh dilihat di Cek di grup. grup. Jadi semua resep Tepung Kalau almond mau tidak demo. seperti tepung kasef, beda. Tepung terigu itu ada glutennya. Tepung almond ini dari kacang tidak mengandung gluten. nanti dioles nggak bisa copot kakinya ketinggalan digoyang. Iya kalau nggak pakai Iya, silpat harus itu pakai ya. silpat. Ada juga silpat yang murah tuh, yang di Ecomerex juga banyak. Di komen. Cari aja ya. Kata kuncinya silpat murah. Silpat murce. Kalau baking paper gitu bisa nggak? Pakai yang Bakewell paper. Oh, Bakewell. Bakewell, bagian kertas roti yang kalau termogan bisa nggak, chef? Kurang begitu nembak sih pakai termo yang yang dicelup itu loh, yang beling, yang ada yang kaca, ada yang besi gitu kan. Iya berminyak, aku pernah begitu. Tekstur makaron yang berhasil itu gimana, chef? Yang nggak basah, terus kering, nggak terlalu manis, ada kaki-kakinya. Nah itu makanya muncul lagi nih, kalau nggak berkaki apa ya kendalanya, Chef? Nggak bisa nyetir dia. Mungkin waktu pembagian kaki dia tidak hadir. Kenapa saya kendalanya dia? Apa tidak bisa berjalan menuju ke loyang? Gitu. Kenapa? Kalau ya sering dengar soalnya makanan itu ada kakinya. Iya, makanya balik lagi tadi suhu oven berpengaruh, oven yang kita pakai berpengaruh sama nanti proses ngaduknya terlalu overmix atau undermix juga berpengaruh gitu. Kendalanya juga bukan cuman nggak ada kakinya, kadang-kadang pecah-pecah gitu juga. Dan kalau nggak ada kakinya terus kenapa jadinya? Nggak bagus atau? Iya, katanya kayak gitu. Oh, jadi Standarnya berkaki-kaki. Bukan makaron kalau nggak ada kakinya intinya gitu ya. Sebenarnya ya jadi juga sih. Jadi. Tapi kurang cantik lah. Iya susah-susah gampang. Susah-susah gampang, iya bener, emang susah-susah Harganya mahal gampang. karena yang bahan-bahan. Resiko gagalnya lebih tinggi. Betul. Deketin tepung almondnya mau lihat nih. Oke, tuh. Udah terang ya. Nah itu dia. Dia lebih lebih kasar ya, Chef ya. Nggak seperti tepung Tepung terigu. Ya Iya. memang kayak kacang halus gitu kan. Kacang dihalusin. Apalagi tuh, bonusnya banyak banget nih. Tuh, kiri. Beli apa tuh? Tepung almond sama almond bubuk sama ya, Chef? Iya, sarua kene. Karena saya pernah beli almond bubuk sama. Iya, Ya. sama. Aku sambil masak nyimak boleh. Jantung pisang. Waduh, Asal jangan jantung hatiku. Jantung hatiku. Kakinya Bikin sembunyi di makaron balik. kayaknya sembunyi di balik prok. Iya, lagi deprok Mungkin berarti ya. itu makaronnya berjenis kelamin wanita. Oke, kalau pakai rok ya. Udah penasaran, nggak perlu disaring lagi kah? Enggak. Nggak usah. Kalau bikin makaron terus apa namanya Mas Jul? Oh kalau bukan makaron, namanya makarena. Makarena. Mau joget juga. Berarti harus apa tuh? Kisaran berapa Bukan menit nge-mixernya? mixernya. Nanti pencampuran antara putih telur dan juga adonan pastanya. Langsung aja ya, kita Langsung ya, nih. Kalau mulai. kitanya kita nggak bisa bayangin, kita mau lihat trial prosesnya seperti apa dulu. Oke, ini udah ada almond powdernya.
Oke, yang pertama apa Chef? Sini ada almond powdernya 125 gram, ada Hanfiesta icing sugar, ini juga harus dipakai Hanfiesta icing sugar. Iya. Dalam kemasan berapa gram sih, Bu Novita, Hanfiesta Hanfiesta icing itu, sugar? bentar, saya cek. 425 gram, ini butirannya, ini teksturnya halus, Masalah gini, putih. Tuh, halus putih, nggak ada gumpalan, jadi cocok banget buat bikin makarun, buat bikin apa tuh namanya, apa buat icing sugar tuh royal icing, nah, buat cookies nih, tuh saking halusnya dan saking lembutnya dia sampai terbang-terbang. Jadi kalau mau cari yang lembut, putih, bersih kayak coklat Korea, cari Han icing sugar. Cari Han icing sugar. Nah ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Oke. Putih lembut kayak wanita idaman. Bukan main. Kalau mau nyari yang kurus, terus putih, tinggi, gak usah pacaran. Gak usah cari perempuan, cari bihun. Ini jokesnya itu jokes awal-awal IFC. Oke, terus ya kita sambil lihat ya. Bagus ya, terang tadi lagi ya? ya Bun. Nah ini terus langsung putih telurnya. Ini putihnya. Telurnya, nanti sisa kuning telurnya bisa dibuat pastry cream, bisa dibuat kayak lapis Surabaya atau ya. Paling simpel. Nah ini selama pengadukan ini nggak menggunakan mixer, jadi tinggal manual aja ya, spatula. Bung Almond semua TBK ada kok, semua TBK Bu Farida, Bung Almond. Udah beli di Okemeres aja. Itu di Okemeres paling gampang ya. Oke, saya katanya harus di resting dulu sebelum di bake biar nggak pecah-pecah. Iya. Ya, oke, nanti kita lihat prosesnya ya, kita ikutin. Oke. Ini benar-benar sampai dia tercampur. Icing sugar Han yang kemasannya aluminium foil samakah sama yang dipakai kelas hari ini? Icing sugar yang itu berarti saya yang kemasan besar ya? Sama. Hanya beda ukuran saja. Masih aja. Kalau mau yang 1 kilo itu. 1 kilo itu untuk produksi massal ya. Memang udah jadi usahanya makaroni misalnya boleh stok gitu ya. Itu putih telur yang encer aja ya? Emang ada putih telur yang kayak gimana? Ya dari cangkangnya udah ya, yang putih dipakai. telur ya gitu aja tuh. Nah terus ini jadinya sampai kayak gini nih. Dia basah enggak, lembek enggak ya? Kita sisihkan, pokoknya udah nggak ada yang kering-keringnya nih, udah tercampur nih semua nih. Dah, selanjutnya ini kita siapin lagi panci. Di sini ada gula pasir 125 gram. Jadi 2 jenis gula yang kita pakai, Hanfiesta icing sugar dan juga gula pasir. Gula pasir. Ini kita pakai Italian method ya. Ya, yang gula sama air kita masak. Set. Airnya memang sedikit ya, jangan heran, jangan bimbang, jangan bingung, jangan galau. Apinya kita pakai api kecil. Adonannya nggak lembek ya? Nih kalau punya termometer bisa bagus dipakai. Berapa derajat kan? 110. 110. 110. Atau kalau punya termometer bisa ya tadi ya, kurang bagus ya. Nah ini kita masak sampai dia gulanya larut dan juga ada bubble-bubblenya. Tahu nggak kalau Mbak Devi tadi bilang kalau pakai termogan bisa nggak? Nanti dia ukurnya kayak Indomaret dulu. Atau pergi ke kantor BCA sama satpamnya kan ditembak dulu. Begitu pulang lagi. Nah ini di mangkok stainless harus pakai mangkok stainless atau mangkok beling. Jangan pakai mangkok plastik ya, soalnya nanti gulanya masih panas-panas. Jadi kita pakai mangkok stainless. Nih, putih telur. Ini putih telur, gulanya nggak usah diaduk. Bisa nanti aja. Terus Nanti ini kita punya. Ini kita mau bikin. Kita siapkan dulu di sini. Ini sambil kita panaskan. Oh nanti yang hasil gula yang dipanasin sama air baru dicampur ke putih telur ya? Iya, betul. Gitu ya. Kalau pakai termometer yang buat mengukur suhu minyak? Iya. Itu ya? Yang dicelup itu yang pokoknya. Celup. Buat minyak, buat candy, buat coklat. Kira-kira panasnya hangat-hangat kuku ya, Chef? Nggak bisa Enggak, 110. 110 itu hangat-hangat kuku, itu mendidih. Itu hangatnya ituan, apa namanya, air neraka. Enggak lah, nggak usah bilang. 110, suhunya 110. Ya.
Nah ini kita lihat tuh, udah mulai agak bubbling banget. Kalau kenapa nggak boleh sering-sering diaduk? Kalau sering diaduk biasanya nanti suka nempel-nempel kan nih di pinggiran sini nih gulanya. Nanti itu bikin cepet gosong. Jadinya karamel gitu ya. Mm-mm. Jadi dibiarin aja lah. Gulanya juga nggak baperan kok, nggak diapa-apain. Mm-mm. Nah Kita tungguin. ini udah mulai mendidih, tapi kelihatan masih kasar gulanya. Ini beda sama mereng yang biasa ya, Chef ya. Yang biasanya cuma tinggal gula, Mm-mm. degur udah gitu. Mm-mm. Ini harus dimasak dulu nih kalau mau bikin si makaron. Kalau gula ini dimasak sempat diaduk bisa kenapa ya? Ya itu tadi nanti kalau kebanyakan diaduk pinggirannya nanti kan akan ada naik-naik ke pinggir sini nih. Kan panci otomatis lebih panas kan nih, lebih menyerap panas nanti cepet gosong atau enggak nanti dia berkristalisasi. Jadi rasanya udah nggak seperti itu ya, agak pahit-pahit gitu. Ya, putih telurnya suhu ruang. Nah, kalau udah larut yang di suhu ruang ya, kalau Iya. ya. Kalau dalam kulkas gimana, Chef? Kebetulan udah kesimpan nih misalnya. Di di towing dulu, towing dulu. Oh, iya. towing dulu ya. Jadi didiemin dulu aja. Nih sampai bubble-bubblenya ada banyak gini. Nah, Tuh, gulanya udah larut. Tuh. Nih, boleh sambil kita mulai mixer, Pak. wah, gila. Ini dimatiin Saya aja. bantuin tadi jadi tangan kanan mixer, tangan kiri. Diaduk dulu putih telurnya. Aku pegangin, Bu. Boleh. Diaduk. Chef, itu nggak hangus di bawah. Nah, Enggak, tuh. Tadi di kamera, Chef. Bening, masih bening, Bu. tuh. Justru kalau diaduk-aduk ya malah beresiko ya. Awas Pak tangannya, Pak. Pelan-pelan ya. Langsung kita pakai kamera depan aja kayaknya. Pilih dulu nggak? Kecil satu aja. Kamera depan. Langsung ini gulanya kita tuang. Wangi. Langsung diaduk, Pak. Oh iya, bedanya gula pasir sama gula kristal. Ini kita mixer sampai pancinya dingin. Sampai mangkoknya dingin. Ya, nih jadi banyak pertanyaan tapi belum bisa kita jawab karena percuma nanti nggak kedengeran. Berisik. Nah,
Tadi banyak yang bilang juga itu panas-panas langsung dimasukin. Iya, panas-panas langsung dimasukin. Namanya Italian Swiss meringue kayak gitu. Jadi gulanya panas-panas langsung dimasukin. Tadi benar ada yang bilang jadi putih telurnya di mixer dulu sampai soft peak, baru nanti dimasukin gulanya. Jadi jangan masih utuh putih telurnya langsung dimasukin gula. Ya. Kita mixer dulu putih telurnya, baru masukin gula panasnya tadi. Ini kita mixer sampai nih udah dingin. Jadi berasa kan nih dipegang, kalau misalnya masih panas, terus aja ini kita mixer sampai dingin. Dia jadi kaku kayak gini. Oh, jadi memang hard pick ini ya? Ya. Tuh. Oh iya. Jatuhnya lama ya. Drep dari depan. Nah, nih. Ini langsung kita campurkan ke dalam pastanya tadi. Nah, ini pewarnanya ini kita pakai, boleh warna apa aja ini di sini. Ini akan membentuk warna si itunya ya, pekarunya ya. Oke, dia pakainya yang water ya, Chef ya? Iya, pakai yang gel sih saya pakai. Speednya itu ya, speednya pakai yang tinggi. Gitu. Nah, ini pakai spatulanya yang agak keras, kokoh, karena ini berat ngaduknya. Putih telurnya nggak matang gitu? Enggak. Ya. Putih telurnya tidak matang. Langsung dikocok soalnya. Untuk menaruh makanan loyang yang beralaskan kertas roti, rotinya tidak dioles mentega ya, Chef. Malah kalau bisa juga jangan kertas roti ya, Chef ya. Pakai bakewell paper kalau misalnya nggak punya. Kalau udah pakai bakewell nggak usah dioles lagi. Perlu nggak sih pakai bakewell? Nggak usah. Nggak usah ya. Ini nih tadi maksudnya overmix itu, ini mixernya berapa lama ini sih tadi, nanti pengadukannya yang terlalu lama, nanti adonannya makin cair. Jadi jangan terlalu lama ngaduk, takutnya nanti dia makin cair merengnya. Bagian putih telur tanpa dikocok, sebagian dikocok. Yang tadi nggak dikocok itu digabung sama apa tadi sebenarnya? Almond. Sama tepung almond ya. Pakai mixer ngaduknya bukan spatula bisa nggak, Chef? Nggak, mending pakai spatula aja. Oh, kalau pas begini udah spatula aja, Bun. Karena cuma bisa sampai tercampur doang. Gitu ya. Kalau kocok telurnya dulu, terus diemin dulu sambil nunggu gula cair, gimana? Boleh, tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Nanti telurnya turun lagi. Kalau tadi kayak Chef Sarah aja, gitu ya. Jadi posisinya udah mulai gulanya udah mulai mencair, baru di mixer. Sampai soft peak aja kok, gitu. Mixernya sampai nggak panas ya, betul. Mbak Endah, terus apa lagi? Pakai pasta bisa nggak ya, Chef? Warnanya kali. Boleh juga pakai pasta. Nggak perlu vanilla, Chef, biar nggak amis putelnya. Nggak akan dibakar. Nggak, ya ini nggak amis kok. Warnanya pakai apa? Pakai pewarna water base. Mereknya silakan apa aja. Yang di bowl putih tadi itu isinya apa ya? Di bowl putih itu mana ya? Ini itu ya? almond yang pasta tadi, almond campur icing sugar sama putih telur. Kita siapkan plastik segitiga. Oke. Mixer putelnya bisa pakai cream of tartar nggak, Chef? Nggak usah. Nggak perlu. Buat apa ya maksudnya dipakai ini ya? Cream of tartar. Tapi basic resepinya udah ini aja sih, gitu ya. Berarti icing sugar bisa buat topping cookies ya? Bisa. Bisa. Itu kayaknya yang dulu jajanan-jajanan apa tuh, Chef? Yang atasnya warna-warni merah, kuning. Iya, Itu bisa. icing sugar juga kan? Jenisnya ya. Buat bikin adonan cookiesnya juga bisa, nanti buat lebaran, nyetok. Ya. Chef, mesti panas. Masukin putih telur kocok kalau sudah dingin. Iya. Kalau udah dingin, nanti nggak ngembang. Nggak bagus hasilnya. Hasilnya nggak ngembang, kurang bagus. Nah ini emang fungsinya gitu, emang caranya gitu, panas-panas langsung dimasukin. Gitu ya. Nah ini kita siapkan fluid yang plain. Nah yang Plain. bolong gini. Siapa yang kemarin dapat hadiah satu set split tuh? Pencampuran putih telur dengan adonan tepung almond arahnya apa tuh? Di fold in aja, Bebas di fold ya, in, bebas. Di fold in kayak bikin sponge. Di fold in kayak bikin sponge.
Nah, ini Udin. keluar dia. Kita siapin alasnya. Oh ini yang kita mau pakai itu ya. Kebetulan kita udah ada apa tuh? Silpat. Silpat manusia kan beraneka ragam ya. Sifat. Apa nih? Di atas badan kita tuh ada apa tuh? Kulkas apa tuh? Adonan kalau nggak dibakar semua karena oven kecil, bisakah disimpan kalau suhu ruang kulkas maksimal berapa lama? Oh berarti nunggu gitu chef adonannya. Boleh nggak sih? Adonan kalau nggak dibakar semua, mending di piping dulu baru ditungguin. Oh, Jadi gitu. udah selesai di piping baru dia ngantri. Di suhu ruang aja. Oh berapa lama tuh chef? Bisa sampai 1 keluar jam aja? bisa. Oh sejaman. Jadi kalau misalnya udah ada, mendingan di keluar semua jadi. Di pipingin dulu semua, baru dia nunggu juga nggak masalah. Sejam. Bisa ya. Terus kalau punya ini tipsnya ini kan tadi kan yang hadiah tadi silpatnya udah ada cetakannya tuh bulat-bulat. Sesuai itu Nah aja ini ya. kan nggak ada nih, masih motif polos. Misalnya ibu punya ring cutter. Ring cutter ini kekecilan sih. Saya mau ngambil ring cutter jauh. Kamera sini bun. Nih tipsnya ini punya Fiesta icing sugar lagi. Kita celup dulu di sini. Tanda ya. Nah, gitu ya. Biar nanti nandain. Tapi ini kekecilan ya, jangan begini. Kayaknya yang agak gede. Iya. Apa nih, chef? Aku pernah bikin icing sugar tapi malah ada seperti air di bawahnya. Terus cara penyimpanan biar awet gimana? Chef, aku pernah bikin icing sugar tapi malah ada icing sugar apa sih? Icing sugarnya kali. Maksudnya bikin apa nih? Ya, bikin apa? Bikin icing sugar itu maksudnya diapain gitu ya? Iya betul, diapain maksudnya? Oke. Ayo Mbak Rafita, ada apa lagi di bawah? Bisa kempes ya chef adonannya. Iya, kelamaan bisa kempes. Kalau dikasih warna boleh. Ini kita kasih warna. Ya, Bu Farida. Bu Farida udah mau manggung soalnya dia, jadi udah nggak fokus. Udah pakai baju tampil. Kalau sudah jadi adonan harus langsung cetak. Kalau nggak langsung dicetak, apakah bisa? Ya tadi seperti Chef Sarah bilang, baiknya kalau kita mau simpan, itu udah langsung di dalam bentuk cetakan seperti ini aja. Dan itu bisa nunggu sampai 1 jam. Pakai pewarna warna air, ya. Warnanya pewarna air. Warnanya bisa warna apapun, tapi ingat kalau mau diwarnain harus dipisahin dulu kali ya Chef ya. Adonannya udah sekilo, pisahin berapa yang mau diwarnain hijau, berapa merah, berapa kuning, biar random gitu. Ya, nice tips. Jadi kalau kita mau gambar satu-satu repot, Chef Sarah tadi kasih cara singkatnya gitu ya. Tinggal diceplok-ceplokin doang. Oke. Jadi biar ukurannya juga sama. Iya, cetakannya apa? Cetakan yang mana nih? Kita nggak pakai cetakan. Ya. Kalau buat nandain doang cukup bisa pakai apa tadi Chef namanya Chef? Icing sugar sama ring cutter. Sama ya ring cutter yang kecil-kecil gitu ya. Kalau ini namanya silpat. Temperatur oven buat makaron berapa? Kalau standarnya 130 Chef Sarah pakai di sini. Ya, tapi balik lagi tadi di awal sudah diinformasiin ini pengaruh baik tidak hasil itunya adalah tergantung oven di rumah masing-masing. Harus kenalan juga. Bisa ada 120, ada ya Chef ya tadi Mbak Desi bilang juga beda tuh suhunya. Gitu. Pakai loyang kertas roti bisa nggak? Enggak. Ya, udah disampaikan juga tadi. Nempel. Itu akan nempel. Bisa pakai backwell paper. Bisa dibentuk loaf juga ya. Bisa. Bisa kalau bentuk sesuai selera. Tapi ya umumnya makaron yang sering ketemu di toko-toko ya kayak gini ya. Dia bulat-bulat. Kalau khawatir nanti setelah ini mau bikin lagi tapi lupa, nanti videonya bisa ditonton lagi di channel YouTube kesayangan kita, I Am Food Creator. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, juga share-nya ya. Belum punya alas untuk makaronnya, bisa cari itu aja, backwell paper aja, harganya jauh lebih murah sebenarnya ya, dibanding silpat seperti ini. Tapi kalau silpat kan dia investasi jangka panjang. Jangka panjang, betul. Jangan menghentikan langkah untuk mencoba ya, sayang ilmunya. Nah. Terus ini kita geprak dulu. Oh gitu? Sambil kita diemin, didiemin aja udah lagi ngambek. Saya nggak pulang semalam. Jadi ini kita diamkan dulu minimal 10 menit. Lebih lama lebih bagus. Jadi ini kita diamkan dulu sambil nunggu oven
Ya, dinyalain, belum dinyalain. Taruh dulu di. Kalau pakai oven tangkring apinya kecil atau Taruh di gimana? meja aja. Untuk oven tangkring balik lagi sebenarnya bukan masalah api, suhu ya Chef ya. Ya, Bukannya kecil atau besar, tapi lebih ke suhunya yang harus benar-benar dijaga. Kalaupun apinya kecil, suhunya berarti masih rendah. Waktu bakarnya akan lebih lama. iya. Kalau dia kepanasan, dia kayak shock gitu loh. Terus bisa jadi pecah-pecah retak-retak atasnya. Itu yang bikin apa tuh namanya si makaron itu suka ada retak-retak gitu karena itu suhunya terlalu panas. Gitu. Udah coba bikin gagal terus. Iya, ya, Coba emang harus terus. latihan. Iya, harus latihan. Jadinya banyak ya. Jadinya berapa? Banyak tadi. Satu loyang berapa loyang tadi? Dua 1,5. 1,5 ya. Oke. Apalagi nih? Mana Mbak Rafita pertanyaan nih? Oh itu udah ya. Kalau pandangnya lebih cek di suhunya bukan di apinya ya. Oke, pakai premix ngeracik sendiri gagal terus. Coba pakai resepnya sekarang. Nanti kalau masih gagal juga kita di-share di grup. Gitu ya, kira-kira kendalanya apa? Udah itu kan dibakarnya lama, 15 menit sama kita tunggu diamin dulu. Kita punya yang udah matang. Chef, itu di oven ketika makaron setelah berongga atau gimana? Berantakan. Nggak ada berongga Enggak, ya? udah didiemin aja Diemin minimal aja. 10 menit yang itu. Oke. Udah deh. Gue mau ditabuk sama Kezia, apa tuh? Aku tabuk lah. Pak. Ya, Sudah jadi. Nih. Kalau mengikuti resep seperti Chef Sarah hari Ini, ini pakai kamera yang ini. dan hasil bakarnya sesuai gitu ya, jadinya kurang lebih akan begini. Kakinya mana sih, Chef? Yang ini nih. Mana jarinya tuh? Nih tuh kaki. Itu kaki. Dibilangnya. Oke. Tuh. Ya, kalau misalnya gagal, tabuk lah, pokoknya boleh lah. Ya. Chef, saya pernah coba bikin jadinya mengkerut. Kenapa ya? Di oven atau apa ya? Saya pakai oven tangkring. Iya, suhunya emang di oven sih. Ya. Masalahnya tuh di oven. Sebenarnya bikin Adonannya tadi gampang adonannya kayak gitu kan? ya simpel banget sebenarnya. Gitu. Cuman jadinya ada yang mengkerut, ada yang nggak punya kaki, ada yang apa. Terus gulanya pokoknya ya udah harus 110 udah. Oh, ukurannya udah segitu ya. Jadi benar-benar harus hati-hati banget. Harus hati-hati banget. Nah, ini ada ganas filling tadi. Oke. Udah deh tuh. So sweet. Ini isinya bisa apa aja, bisa ganas, bisa cream cheese, terus misalnya whipping cream Ya. juga bisa. Terus nanti dalamnya kayak ada potongan buahnya. Bisa juga. Jadi misalnya yang pink ada potongan strawberry-nya, yang hijau ada potongan ada kiwi. Kesukaannya Bu Farida. Farida Pasa. Pak Langsir. Bisa tahan berapa lama kalau sudah jadi, Chef? Kalau sudah jadi di suhu ruang atau di dalam kulkas, itu bisa 4 harian. 4 hari. Oke, 4 hari ya. Terus apa lagi nih? Kalau mau coba praktek setengah resep dulu bisa nggak? Bisa. Ya, Bisa. tapi sedikit banget nanti putih telurnya, nimbangnya agak Ya susah. ditimbang ulang lagi ya. Ya sama nebus obat di apotek setengah resep juga bisa. Masa kita bikin makanan nggak? Harus nyobain yang resep Sarah nih, Chef Sarah nih. Ya, coba dong. Ya, kita happy kalau udah ya kayak gini tuh dicoba-coba biar ilmunya berkah, bermanfaat. Berfaedah. Tuh, ayo apalagi? Nih, aku sambil baca. Feelingnya tahan berapa lama, Chef? Feelingnya ini bisa 2 minggu ditaruh di kulkas. Oh, feelingnya lebih lama ya kalau di kulkas ya. Oke, ini apalagi nih? Berapa lama di ovennya? 15 menit suhu 130. Enggak, 18-an. Oke, ini pertanyaan banyak ya, Jualan baca di atas dulu ya. Bentar. Mana nih? Saya buat makaron berhasil enggak, gagal iya. Dicoba terus ya. Iya. Coba terus. Jangan, Ini emang tricky sih. ya. Kegagalan adalah keberhasilan yang tidak jadi. Iya. Oke. Seperti itu. Maksudnya pakai api atas atau api bawah atau pakai keduanya? Kalau manggang.
Pakai api atas bawah, tapi kalau misalnya api atasnya bisa dikecilin yang oven deck. Oke. Ini ada siapa nganterin piring? Coba kita lihat wajahnya. Nah, apalagi nih? Baiknya pakai oven apa? Pakai oven apa, Chef? Pakai oven convection. Baiknya ya memang oven convection baiknya ya. Tapi jangan menyurutkan usaha kita gara-gara nggak ada convection terus nggak jadi bikin. Coba aja di trial terus dengan oven yang ada di rumah. Ya, banyak kok teman-teman UKM, teman-teman hobi yang bikin makaron pakai oven yang ada di rumahnya masing-masing. Oke, ini dari Chef. Nah, itu dia siap dipasarkan ya. Tanda makaron sudah matang bagaimana? Apakah kedewasaan yang muncul? Ya? Bicaranya lebih berwibawa, gimana Chef sudah matang, Chef? Itu pertanyaannya bener, serius. Apakah akil balik gitu kan nggak tahu, Chef, bener loh. Makanya udah segitu aja, sekian menit aja ya udah aja gitu. Oh, jadi sesuai waktu? Iya. Oh. Oke, kalau dengan convection tadi saya sekarang 130, durasinya 17 menit. Nah, kalau oven di rumah masing-masing harus di trial lagi tuh pasnya berapa. Iya. Oh, mungkin trial gini, saya bisa nggak sih? Kata saya sekarang 170 nih, coba 170 17 menit. Kalau enggak, berarti mungkin suhunya dinaikin. Iya. Coba aja gitu terus gitu ya? Iya. Oke. Kalau suhunya diturunin, otomatis waktunya lebih lama dong. Iya. Kalau pakai glass bisa nggak, Chef? Apanya? Atau fillingnya? Fillingnya mungkin dicampur whipping cream. Biar nggak terlalu basah gitu ya? Oh, bisa juga. Kalau cuma glass aja terlalu cair. Terlalu cair, betul. Kalau sudah dikasih filling bisa tahan berapa lama? Tadi udah kayak 4 hari. Ya? Sama, sudah filling pun 4 harian. Gitu. Pakai glass bisa, tapi dicampur dengan whipping. Gitu. Terus apalagi dipotek dong, Chef? Oh, boleh. Nih Mas Jul, bagiannya mau nyobain yang tanpa filling yang... Saya suka warna ini, warna apa? Yellow. This is my favorite colors. It's my favorite color. Kita ngomong favorite. Oke. Mau dipotek berarti yang tanpa ini berarti ya? Ini ntar aja nih. Serah, Bapak mau nyobain mana barang kita, Wak? Jariku bagus banget. Nih, potek. Ih, empuk banget. Tuh. Cuy banget. Guys, remah-remahannya. Tuh, lihat ya. Kan main. Coba lagi lihat ke depan biar menyaksikan bagaimana rasanya dicoba. Beda ya, benar ya. Gak terlalu manis kan? Kayak tenggorokannya gatal, saya percaya. Biasanya kan kalau makan makaron itu belenek. manis banget. Terus udah gitu, cuy kayak makan apa ya? Bukan kayak cookies atasnya tapi dalamnya kayak permen, cute gitu. Panggang makaron berapa lama waktunya? Sudah dibilangin tadi 130, waktunya 17 menit. Tapi kalau pakai oven konveksi ya tadi ya? Dek, galak banget. Iya, yang kita pakai. Jadi banyak gagal itu masalah suhu dan oven ya, Chef? Iya. Pengen bikin prakteknya nggak bisa pakai kacang yang lainnya. Kacang yang lain? Bukan makaron. Memang harus almond. Ya. Putelnya harus yang fresh atau bisa yang dari freezer? Dari freezer boleh di towing dulu sampai suhu ruang. Baiknya fresh, Chef. Ya. Fillingnya yang tahan berapa lama? Fillingnya bisa tahan sampai 2 minggu. Ya. Pakai kolata dark compound 250 gram. HPP-nya berapa, Chef? Ini pokoknya per 10 pieces itu 200 harga jualnya. Mahal ya, Bun? Per 10 piece harga jualnya 200.000. Oh, kalau di toko. Kalau ini modalnya? Modalnya itu 80-an. Dapat? Berapa biji sih tadi nggak dihitungin lagi? Jadi banyak ini. Dapat 16 pasang lah. 16 pasang. 80.000. Sampai 20 pasang. 80.000 bisa sampai dapat 16 sampai 20 pasang. Ya berarti dapat 10 piece. Iya. Ya. 80.000 dapat 10 piece dengan ukuran yang segitu. Tapi kalau dijual di toko-toko itu harganya berapa tadi, Chef? 200.000. Dapat 10 biji. Oh, oke. Berarti ya modalnya 80 jualnya 200 masih oke lah ya. Kan belum gasnya, belum listriknya.
Tapi belum memang tenaganya. ini menjadi makaron itu memang bukan lagi inian ya, bukannya cookies yang sembarangan ya. Ini memang udah dipakainya Tanggung ternyata ukuran. Ini toko-toko kuenya juga nggak semua toko kue juga jual makaron ya, toko-toko Iya. besar biasanya. Gitu. Ya sambil Untuk makaronnya kalau apa tuh? Kalau ada Cari bikinnya ribet banget, saja. waktu bakingnya sama kah? Sama aja Chef, paling kecil-kecil gitu. sama, Chef? sama. Bareng tadi 1 loyang. Untuk makaron kalau sudah di filling suhu ruang, saya udah dikasih tahu tadi ya, bisa 4 hari. Fillingnya Bapak nggak nyobain yang udah di filling? Fillingnya bisa diganti yang lain nggak? Boleh. Fillingnya boleh, bisa pakai whipping, Bisa pakai cream cheese. cheese. Bisa pakai Oke, selai baru siap buah. apa boleh. Semua oven sudah tak coba Mas Jul. Iya. Oven tangkring, oven listrik. Berarti semua oven deh. metodenya. Berarti metodenya. Ya, nanti boleh apa namanya discuss lagi kira-kira masalah detailnya seperti apa gitu. Tapi pasti Mbak Kezia belum pernah coba dengan resepnya Chef Sarah yang sekarang. Oke, Nah ini coba dilihatin ke sini Mbak Novita. samping. Tuh, ini isi 9. Cantiknya. Hari ini kita sesinya sebentar. Dengan dengar suara kita aja bisa membayangin yang di rumah. Apalagi malam kita didiamkan cukup di suhu ruang atau sampai kering permukaannya atau Di suhu ada ruang aja. suhu ruang aja. Oke, apalagi nah harga jualnya berapa tadi udah jelasin juga ya. Chef kalau oven gas di rumah kayaknya nggak bisa 130 kalau api atas bawah. Iya, tuh kan kalau udah kenal oven masing-masing pasti udah paham. Jadi memang kalau mau coba makaron, ya challenge-nya tadi ya balik lagi ke masalah tools juga pengaruh gitu ya. Apakah ada aroma yang tercium waktu matang, Chef? Enggak sih. Kecuali awal bulan lah, awal-awal gajian, itu tercium. Wangi. Tapi nggak ada aroma yang tertentu ya, nggak ada. Nggak perlu tes tusuk-tusuk ya, nggak usah ya, Chef? Nggak usah. Oven Chef Sarah apa tuh mereknya, Chef? Itu yang Apa di ya? dalam kitchen itu. Apa namanya? Tali punya itu. Yang jelas bukan yang Chris tadi ya. Kan. Apalagi Oxon. Terus makanan itu sebenarnya crunchy atau chewy ya, Chef? Chewy. Chewy kan? Chewy. Luarnya doang loh kayak yang crunchy. Cracknya tuh crack. Itu cuma Tapi apa dalamnya chewy. Untuk suhu selain oven convection bisa main di suhu berapa Chef? Biasanya? Ya suhu rendah pokoknya 130, 110, 120. Cuman nanti efeknya durasinya paling yang apa ya. Beli 1 biji harga jualnya 10.000 ke atas, ember. Ember. Emang segituan ya. Peelingnya peeling kaleng Mas Jul. Piring. Piring. Saya sisa peelingnya kalau disimpan di kulkas mengeras nggak? Keras. Nanti tinggal ditim aja. Ditim lagi bisa ya. Tapi jangan terlalu cair. Nanti lama lagi nunggu ngesetnya. Kalau terlalu cair, susah ngefillingnya. Ini pertanyaan dari Mbak Dedi nih. Di e-commerce banyak banget yang jual murah meriah, entah pakai almond powder apa pakai terigu ya itu ya. Nggak tahu. Kan tuh belum pernah coba juga kita. Mungkin malah putih telur aja. Oh gitu. Kayak ini loh. Mereng, ada kan yang jual cookies mereng doang tuh. Oh, iya. Mirip, bentukannya begini, Iya. dikasih pewarna. Jadi sebenarnya bukan makaron. Malah nggak ada almondnya. Malah nggak pakai almond. Cuma putel doang. Iya. Tapi ya kan nggak mungkin juga ya Chef ya, harga minyak aja mahal apalagi almond. Dijualnya cuma murah-murah gitu. Kayak cuman buat dekorasi. Kalau cuman buat dekorasi biasanya orang nggak pakai almond. Misalnya kayak cuman putih telur aja tuh kayak tadi Italian Swiss mereng itu dikasih pewarna udah dibakar suhu rendah. Jadi mirip mereng. Cuma jadinya keras gitu doang ya. Dalamnya kering apa agak basah Chef? Chewy. Ya, jadi bukannya basah sih, lebih ke chewy itu. Alot-alot Ya, tapi gitu. gimana gitu. Di Cirebon harganya 15.000 per piece. Nah, kan belum ongkos ke Cirebonnya. Belum. Coba tol Cipali sekarang udah naik. Macetnya lagi belum.
Penyebab nggak berkaki berarti apa ya? Panas ya, Chef ya? Di ovennya Panas. tadi. Terus bisa jadi overmix juga tuh tadi pas nyampur mereng sama si almondnya gitu. Oke. Dah, bisa langsung apa? Door Kita fries. tanya dulu nih. Packagingnya cara aja kotak itu ya? Apa sih? Packaging makaron ini banyak di Kotak makaron Komeres. gitu ya. Mas Julian nanti segera diupload di YouTube ya, mau ditonton. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mas Jul habis 10 bayar 200.000. Dihitungin. Boleh lihat ovennya nggak Mas Jul? Waduh repot juga ya. Aduh, Nanti tak fotoin ya. Nanti dikirimin ke grup. Kalau belum diisi filling, makaroni bisa disimpan di kontainer, taruh chiller Iya. atau freezer bisa nggak di biar lembek? kontainer gini saya di suhu ruang biasa aja. Di Ya. box donat di suhu ruang biasa. Oke, squimpis. Scampis ya betul itu tadi yang putih telur itu. Bukan makaron ya, squimpis ya. Hmm. Diameternya kira-kira berapa? Ini paling 5 cm ya, Chef? Nggak nyampe Empat kayaknya. ya? 4. 4 cm lah. 50.000 apa tuh? 50 pasang apa tuh? Mbak Devi, 50.000 bisa 20 pasang. Wah iya. Iya Gila, itu cuman doang putih itu. telur aja. Kalau almondnya dikurangi jadi gagal nggak sih ya? Iya. Hmm. Ngurangin resep. Wih, orang rumah tangga begitu. Kalau jatah bulanan dikurangin juga bisa gagal gitu. Iya udah. Nah, biar nggak overmix, gimana caranya, Chef? Jadi, Overmixnya jangan terlalu banyak ngaduknya aja sih. Udah yang penting tercampur rata udah. udah, Jangan udah. aduk. Terima kasih, Chef Sarah. Terima kasih. Terima Untuk kasih, creator Chef semua. Sarah. Terima kasih Mbak Novita yang sudah Terima kasih, membantu Mas pelajaran Julian. hari ini. Mbak Novita. Kita ketemu lagi di grup. Nanti sekarang. Terima kasih. Hah? Makasih, Chef Apa? Sarah cantik. Selamat siang. Chef Sarah cantik. Oh iya, Chef Sarah cantik. Yang cantik dia doang emang. Yang lain kagak. Mas Ju cantik. Mau bilang cantik. Kita juga cantik lah. Ganteng. Makasih semuanya. Kasih Cara Foto kita. Ya udah, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.